kami share di grup. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi, nanti mengisinya setelah Zoom ini berakhir. Karena kita akan fokus pada pembahasan dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Welsila Ibu. Saya berasal dari Kabupaten Pohuwato, dari Provinsi Gorontalo. Nah, ada dua teman saya yang saat ini belum bisa hadir karena ada beberapa kendala, yaitu Mas Chandra karena beliau ada acara dadakan ke Bandung. Kemudian Mbak Suci saat ini sedang jaga sore, jadi mungkin beliau akan bergabung pada jam 20 lebih waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan beberapa susunan acara nanti di dalam Zoom meeting kita malam ini. Yang pertama itu kita akan bagi teman-teman yang belum mute, mohon di-mute agar supaya kita tidak lebih efisien waktunya. Kemudian yang kedua kita akan membahas soal-soal yang sudah kita jawab tadi. Nah, kita akan menyediakan PowerPoint, kemudian kita akan bahas. Nanti teman-teman sekalian, kami di sini hanya sebagai fasilitator, jadi kami bukan sebagai mentor ya, jadi hanya fasilitator. Jadi kami di sini hanya memandu diskusi malam ini. Jika teman-teman sekalian yang mungkin expert di bidang anak, expert di bidang perawatan kritis dan lain sebagainya, monggo nanti silakan tunjuk tangan, kemudian nanti akan kami persilakan untuk membahas soal yang mungkin saudara mungkin lebih tahu gitu ya. Nah, kemudian nanti di akhir diskusi kita akan ada evaluasi konsep Zoom berikutnya. Nanti mungkin konsep Zoom berikutnya akan ada perubahan-perubahan ataupun yang mungkin kurang dari malam ini kita akan perbaiki untuk Zoom berikutnya. Karena mengingat waktu kita ini hanya 10 hari lagi akan mulai SKB bagi peserta SKB yang lolos di tahap 1. Kemudian, nah sekarang saya akan coba share PPT. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya mulai. Teman-teman sekalian silakan menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Mbak Mahlufah. Iya, enggak, belum ada pertanyaan. Mungkin yang lain dulu. Oke, saya rasa mungkin tidak ada ya. Oke, baik. Nah, kita akan masuk pada pembahasan pertama. Nah, di sini, oh iya, sebelumnya saya jelaskan dulu bagi teman-teman sekalian, malam ini kita akan concern di bidang keperawatan maternitas, kemudian keperawatan kritis dan gadar. Jadi teman-teman mungkin yang punya latar belakang dari bidang keperawatan itu mohon untuk bisa berpartisipasi aktif ya, teman-teman. Oke, saya coba share screen-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Udah. Kecil ya? Lumayan kecil. Oke.
Oh, Ya. Oke. Nah, jadi kita akan bahas dari nomor pertama ya. Nah, di sini ada soal tentang seorang laki-laki 36 tahun jatuh dari atap rumah saat sedang memperbaiki atap rumahnya. Dada terbentur ke tanah. Hasil pengkajian berdasarkan data objektif dan subjektif, pasien mengalami tension pneumotoraks. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan perawat pada kondisi tersebut? Nah, teman-teman sekalian sudah mengisi kan? Needle torakosintesis. Ya. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan sebenarnya sih kenapa harus dipakai needle torakosintesis. Silahkan teman-teman sekalian. Ada yang mungkin agar supaya teman-teman di sini juga yang mungkin belum tahu, termasuk saya sendiri, bisa tahu, oh sebenarnya pembahasan torakosintesis alasannya seperti ini. Silahkan, mungkin dari keperawatan kritis yang konsepnya di bidang keperawatan kritis. Ya. Teman-teman ada yang mungkin akan membahas tentang needle torakosintesis. Kak, kok ceket-ceketan ya, Kak? Gimana? Ceket-ceket. Masih di mute, Mbak. Halo? Iya, mohon maaf. Gimana tadi, Mbak? Halo? Ada yang bisa menjelaskan kenapa mesti menggunakan needle torakosintesis? Ini teman-teman yang ini di mute dulu ya. Kak Mahlufa, sorry, ini ya mute all dulu ya. Jadi untuk kelancaran diskusi, teman-teman silakan kalau belum mau menyampaikan lewat suara, tolong jangan unmute dulu, karena nanti suaranya ini. Ya, silakan bisa dijawab di kolom komentar dulu. Nah, nanti kalau semisal mau memang butuh penjelasan detail, mau disampaikan, baru silakan nanti unmute gitu ya Kak Welsi ya. Tadi agak berisik kayaknya. Karena teman-teman mungkin sudah paham dengan kasus seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2, silahkan teman-teman sekalian, kira-kira dari soal berikut, mana yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka pasien mengalami apa ini? Apa? Teman-teman sekalian, mohon untuk berpartisipasi aktif karena saya di sini, saya bukan expert di bidang ini ya. Jadi saya juga di sini masih belajar, saya hanya memandu teman-teman sekalian untuk membahas soal. Ketika teman-teman punya kelebihan, kemampuan di bidang keperawatan kritis, gawat darurat, dan lain sebagainya, mohon teman-teman untuk bisa mengutarakan apa yang diketahui. Karena di sini juga saya pengen belajar dengan teman-teman. Saya hanya memfasilitasi saja teman-teman untuk bisa berdiskusi. Siapa tahu dari jawaban teman-teman sekalian mungkin agak berbeda dengan apa yang sudah kami bahas di grup sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menjadi masukan buat kami gitu. Menurut teman-teman, ini jawaban dari soal yang nomor 2. Ini
pasiennya mengalami apa? Apakah hematotoraks, tension pneumothorax, atau open pneumothorax, flail chest, atau massive hematotoraks. Silakan teman-teman sekalian di chat ya, di chat di apa? Saya bantu ya, Kak Welsi ya, Yes, saya yes. bantu ya. Oh iya. Saya ngecek di kolom chat ya. Ini sepertinya untuk nomor 2 hampir semua sama. Jawabannya D ya. Oh gitu. Iya. Tidak ada yang beda. Soalnya saya nggak bisa melihat Mas karena. Ya. Ya betul. Nanti sambil nunggu Kak Suci nanti biar saya bantu. Baik. Oh ya, itu di soal ada yang ketutup Kak. Apa itu tulisan apa itu? Masukkan istilah pencarian itu apa ya? Ya di sini juga saya nggak bisa itu Pak. Nggak ada ya? Coba di ini dulu. Stop share screen dulu. Terus coba diulang lagi. Sama kayaknya. Enggak, sudah enggak ada. Coba diperbesar. Di apa namanya? Slideshow. Nah, udah enggak ada, udah. Udah nggak ada ya? Oh, siap. Oke. Berarti karena sudah sama jawabannya, berarti kita udah sepemikiran ya. Tapi ada yang tanya ini Kak, di chat ada yang tanya alasannya kenapa D. Mungkin ada Kak Asrul Sadri ini yang tanya. Oke. Ada yang mungkin bisa menjawab, bisa membantu kami untuk menjelaskan kenapa flail chest, kenapa pasien ini flail chest, bukan tension pneumothorax atau massive hematotoraks. Ya, teman-teman yang tadi udah jawab D, dibantu yo. Adanya fraktur di iga 3 dan 4. Silahkan Mbak Iis mungkin bisa unmute. Ya, silakan Mbak Iis untuk unmute. Sepertinya Mbak Iis paham dengan apa yang soal ditampilkan ini. Mbak Iis. Halo, Kak Iis. Ya, mungkin Mas Yopin bisa menjelaskan karena beliau sudah angkat tangan. Mas Iya, silakan Mas Yopin untuk bisa menjelaskan. Yang mau jawab pakai raise hand, oke. Mungkin yang sudah paham ini ya, fitur Zoom. Bisa raise hand ya. Mbak Mahlufa mungkin bisa menjelaskan. Silakan Mbak. Atau Mas Yulianus. Atau gini aja, karena teman-teman nih pada apa ya, agak-agak malu-malu pede ya, agak-agak malu-malu kucing gitu ya. Jadi kita next soal aja ya, supaya kita lebih banyak akan kita bahas malam ini. Karena berhubung kita hanya diberikan waktu kurang lebih 90 menit, jadi kita akan mengefektifkan waktu dan mengefisienkan. Maaf Kak sebelumnya. Oh iya, silakan. Saya Asrul tadi yang bertanya. Oh iya. Mungkin jawaban dari Kak Yulianus ini sudah cukup menjawab
Kalau memang terjadinya pengembangan dada sebelah yang sebagian tidak simetris itu adalah key-nya untuk file chest. Saya kira itu sudah cukup membantu untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Julianus. Oke, sip. Oke, Kak Welsi. Itu kan tadi yang tanya Kak Asrul tadi ya. Dan sudah oke dengan jawabannya Kak Julianus di kolom chat. Oke, baik. Siap. Kita next berarti ya, Mas ya? Ya, next. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 nih. Seorang perempuan 25 tahun dibawa ke IGD karena mengalami sesak napas setelah bermain dengan anjing kesayangannya. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan tekanan darah ya, bukan RD, 130/80 mm/kg, kemudian heart rate-nya berapa ini? Kemudian respirasi rate-nya 30 kali per menit, pasien tampak gelisah, tampak penggunaan otot bantu napas, dan beberapa kali berpindah posisi untuk mencari posisi yang nyaman. Nah, pertanyaannya, apa tindakan keperawatan mandiri yang dilakukan oleh perawat? Nah, kira-kira dari soal berikut, teman-teman lebih condongnya kemana? Apakah di A, B, atau C? Silakan menuliskan di kolom chat. Ya, ini ada Mbak Eren, Cynthia, D, Mas Dian, Mbak Dian. Breathing. Ada 2 jawaban nih berarti nih, D sama E. Ya, ada 3 nih. Oh, 3 ya? Iya. Maksudnya breathing itu B ya maksudnya? Yang B ya. Oke. Mungkin teman-teman saya coba 1 menit aja ya. Saya tunggu teman-teman untuk enggak, Kak Sulatsri jawabnya D. Berarti 2 jawaban nih. D sama E. sepertinya sama karena alergi. Oke. Bronkodilator. Oke. Nah, ini saya coba mulai dari teman-teman yang agak sedikit beda ya. Yang Mbak Fitri sama Mbak Mahlufa. Silakan mungkin alasannya kenapa sih memilih bronkodilator gitu. Ya, Kak Fitri, Kak Arditya, sama Kak Mahlufa. Yang jawab E ya. Coba mungkin alasannya. Mohon maaf jika penjelasan saya tidak ini. Menurut saya kan itu karena bermain dengan anjing kesayangan. Yang pertama ada beberapa faktor pendukung di mana mungkin dia alergi. Karena kan kalau asma identik dengan alergi bulu, terus alergi dingin, terus sama debu dan sebagainya. Jadi kalau untuk perubahan posisi tapi tidak ada pemberian terapi untuk bronkodilatornya akan tetap sesak seperti itu. Jadinya saya lebih memilih E. Karena dilihat dari faktor bahwa ini cenderung pada alerginya, sistem alerginya yang begitu. Terima kasih. Oke, thank you. Ada 2 peserta lagi nih yang raise hand nih. Oke, silakan Kak Yopin. Nurse Rio. Ayo Nurse Rio. Ya, silakan Nurse Rio. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya saya akan
Maaf sebelumnya saya menambahkan dari jawabannya Mbak yang tadi memberikan terapi bronkodilator. Nah, di sini kan tadi di soal sudah dituliskan apa tindakan keperawatan mandiri yang dilakukan perawat. Kalau untuk pemberian terapi, kalau menurut saya itu udah tindakan kolaborasi dengan tenaga medis. Gitu. Oke, baik. Berarti Ya. itu tindakan kolaboratif ya, bukan lebih Ya, ke mandiri ya. Kata kuncinya mandiri ya. Oke, baik. Mandiri. Terima kasih. Silakan mungkin dari ada tambahan lagi? Ya, kalau dari saya jawabannya itu posisi tripod, karena kan kalau di posisi tripod itu sudah hal yang sangat lumrah bagi yang penderita asma dan PPOK itu dengan posisi begitu, dengan mengangkat kaki ke dalam terus bungkuk ke bawah, itu sudah membuka diafragma untuk pernapasan. Jadi kan berusaha untuk membuka jalan napas untuk lebih efektif lagi. Itu menurut saya sih jawabannya D. Terima kasih. Posisi tripod ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nurse Rio ya. Silakan mungkin dari Nurse Ibnu. Silakan di-unmute. Nurse Ibnu, silakan untuk memberikan. Oke, sepertinya mungkin ada gangguan teknis ya. Oke, sekarang kita akan melihat tadi ada dua jawaban yang mungkin agak sedikit berbeda ya dengan alasan masing-masing gitu ya. Ini Kak Yopin juga raise ini Kak. Kak Yopin juga raise ini. Itu sudah dari tadi Mas. Oh, udah tadi ya? Iya betul. Oh, oke. Tak ini nggak aja. Keluar nggak buka ini. Tak lower aja. Oke. Ya baik. Coba kita lihat ya. Aduh, error. Nah, posisinya di sini benar ya, di sini tripod. Jadi mungkin teman-teman sekalian, karena memang di sini adalah kata kunci ya. Jadi mungkin saya perlu menambahkan saja nih. Teman-teman sekalian, ketika mendapatkan soal, mungkin kita perlu mencari kata kunci. Nah, kata kunci di sini adalah keperawatan mandiri. Nah, jadi ketika berbicara mandiri, berarti itu tindakannya bukan kolaboratif ya. Jadi lebih kepada tindakan memang benar-benar itu adalah pure dari keperawatan itu sendiri. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Jadi kita sepakati ya, jawaban yang benar adalah posisi tripod. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 4. Seorang anak umur 7 tahun di IGD dengan keluhan susah bernafas akibat tersedak oleh permen yang dimakan. Pengkajian fisik didapatkan pasien susah bernafas. Nah, ada sianosis. Nah, menurut teman-teman sekalian, maaf ya, laptop saya lagi low, baterainya lagi low ya, jadi saya mau ngecas dulu. Oke, ya, sambil nunggu Kak Welsi ngecas ya. Teman-teman silakan jawab dulu soal nomor 4 ini di kolom chat. Oke. Sama semua ya. Oke, sama semua ini. Sudah. Oh, tidak ada perbedaan ya, Mas ya? Belum ada. Belum ada semua ya? Semua sama A. Oke. Tindakannya Heimlich maneuver ya. Oke, baik. Karena jawabannya hampir semuanya ya, jadi kita nggak usah bahas ya, supaya biar kita lebih banyak membahas soal yang mungkin ada soal-soal yang beda dengan pemahaman kita ya. Kemudian nomor 5 nih, pasien perempuan berusia 27 tahun. Dirawat di ruang penyakit saraf. Saat dikaji, pasien dapat menjawab saat dipanggil nama dan mengatakan ia sangat mengantuk serta pusing.
skor GCS 12. Dari hasil pengkajian didapatkan luka di kepala dan tidak berdarah lagi karena sudah ditutup. Tekanan darah 110/70, respirasinya 20, nadinya 86, kemudian suhu badan 37. Nah, apakah intervensi keperawatan yang utama pada kasus tersebut? Nah, teman-teman sekalian silahkan di kolom chat ya. Kita akan melihat apakah ada perbedaan antara yang teman-teman di sepertinya, oh ini ada C. A dan C ya. A dan C ya. Betul. Oke, baik. Mungkin saya coba dari Mbak Ria ya. Mbak Ria atau Mas Ria ini ya? Yang C ini siapa ya Mas ya? Yang Maaf, C Leni. Leni. Kak Leni. Oh, sama Nurse Harry juga kayaknya. Oke, coba silahkan Nurse Harry atau Nurse Leni. Yang C tadi. Ada yang D juga ini. Berarti ada 3 jawaban. Ada yang D ya? Ada yang D. Ya, silakan. Mbak. Kak Nike, nih, Raiseni. Silakan di-unmute. Oh iya, silakan di-unmute, Mbak. Silakan, Nurse. Ya, Nurse Nike, silakan. Mana nih suaranya Kak Nike? Atau salah pencet nih? Oke, mungkin dari siapa nih? Mas Rio, Nurse Rio ya, Nurse Rio. Mengobservasi skor GCS. Oke, terima kasih Mas. Di sini saya akan coba menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Saya di sini menjawab mengobservasi skor GCS. Di sini kan kita sudah dijelaskan di sini kan GCS-nya 12 dan kepalanya pun sudah ditutup. Kalau menurut saya meninggikan daerah kepala itu hal yang biasa dilakukan karena memang pasien dengan keadaan begitu memang kepalanya memang sudah biasa meninggikan itu. Tapi kalau untuk kesadaran kita harus mengobservasi terus-menerus karena kepalanya kan memang terbentur dan GCS-nya pun bisa berubah sewaktu-waktu karena penurunan kesadaran. Gitu. Jadi menurut saya kalau jawaban saya sih betul tidaknya saya mengobservasi skor GCS. Karena sewaktu-waktu GCS bisa berubah. Karena dia kan pasien saraf kan. Ada tambahan dari yang lain nggak teman-teman? Oke. Silahkan mungkin dari siapa nih? Mungkin bisa dibantu Mas yang jawabannya yang D ya, mengobservasi. Oh, udah tadi ya. Yang mungkin A. Silahkan yang A. Yang menjawab A mungkin Nurse Hayatun Nisa. Nurse Sulastri atau Nurse Rindo Ari. Ya, silakan. Mungkin yang menjawab head up. Baik, terima kasih Kak. Saya Rindo. Udah terdengar belum ya Kak? Sudah.
alasan saya menjawab di A itu karena dari data-datanya juga sih, Kak. Mungkin nanti boleh ditambahkan dari teman-teman yang lain. Kalau kita lihat dari data di atas, GCS-nya itu 12. Terus lukanya udah ditutup. Nah, yang jadi pertanyaannya kan intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut. Menurut saya, meninggikan kepala itu juga termasuk dalam intervensi keperawatan, tindakan keperawatan mandiri. Sehingga yang pertama kali dilakukan yaitu meninggikan daerah kepala. Kemudian baru berikutnya baru mungkin seperti yang tadi dijelaskan oleh saya lupa nurse yang sebelumnya, baru kita mau mengobservasi skor GCS-nya gitu. Itu sih dari saya, mungkin pilihannya kenapa A itu. Itu saja dari saya mungkin, Bang. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Nurse Rindo. Mungkin ada teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya di sini itu ini ya, sudah ada jawabannya, tapi yang paling utamanya itu yang mana gitu ya. Karena di sini juga ya mengobservasi skor GCS juga benar, head up juga benar dan lain sebagainya. Cuman dari penjelasan tadi itu kita ini aja ya, yang karena kebetulan kita membuat soal itu kita juga ngambil dari beberapa buku dan lain sebagainya. Nanti kita akan koreksi jika hasil yang kita pakai itu adalah jawabannya belum benar gitu ya. Nah, kalau yang kita pakai itu adalah posisi head up. Untuk penjelasannya itu sama seperti Nasindo tadi, jadi meninggikan daerah kepala. Nah, mungkin observasi GCS itu sudah bagus, tetapi yang pertama kita lakukan atau utamanya itu kita harus posisikan daerah kepalanya lebih tinggi, ya. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya. Nanti kita akan coba bahas lagi ketika ini memang benar-benar masih ada jawaban yang mungkin belum terlalu memuaskan kita gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, kemudian kita pindah pada soal nomor 6 nih. Terdapat serangkaian kecelakaan di jalan raya yang berakibat 5 orang trauma. Oh iya, sebelumnya Mas admin boleh bantu saya, Mas? Ya, gimana? Ya, jadi gini, saya coba membuka dari link yang jawaban dari teman-teman sekalian, supaya bisa saya tahu siapa jawaban benar dan lain sebagainya, biar lebih efektif gitu Mas. Jadi karena di sini kan semuanya sudah mengisi ya sepertinya. Nah, jadi mungkin dari Mas admin untuk bisa membantu sebagai yang men-share screen-nya. Saya melihat dari jawaban Google Form-nya. Jadi saya akan lihat. Ya, jadi kan di situ ada pertanyaan expert di bidang mana gitu ya. Jadi sekalian saya tanyakan langsung ke teman-teman yang hadir. Oke. Ya. Siap. Oke. Terima kasih, Mas. Berarti linknya hasilnya dikirim ke saya? Di grup yang kita tuh, Mas. Di grup yang PowerPoint dikirim sama Mbak Suci. Bentar. Ya, baik. Saya stop share screen ya. Ya, siap. Wait.
Bentar ya teman-teman ya. Saya download dulu ini yang PowerPoint-nya. Ya, soalnya tadi teman-teman kayaknya jawab di kolom chat itu nggak sesuai dengan jawaban yang ketika dia ini ya, ketika jawab di Google Form mungkin ya. Sudah terpengaruh sama jawabannya mungkin. Oke. Nomor 6 ya tadi ya? Iya. Oh, sekarang nomor 7. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan? Kak Welsi, teman-teman? Oh, sorry. Oh, sorry. Ini kalau PPT yang dikirim Kak Suci ini jawabannya udah ini Kak, belum diedit kayaknya. Yang Sudah, itu sudah Mas, langsung muncul. ada Yang mana? Bukan yang ini ya? coba saya lihat di grup dulu. Saya tandai ya Mas ya. Oke. Oh iya benar, ini benar yang dari Kak Suci. Cuman kalau yang dari Kak Suci itu ini udah langsung muncul Kak, belum di ini berarti belum di apa namanya jawabannya itu langsung kelihatan gitu loh. Oh, kalau di saya enggak. Enggak ya? Iya, kalau di saya jadi nanti ditekan. Oke, coba dicoba Mas. Sebentar, ini yang baru ya berarti. Oh iya iya. Oke, tak download yang baru lagi. Ini kayaknya file yang lama kayaknya. Iya. Oke, sebentar ya teman-teman. Oh, yang fix ya. Oh iya. Ini ya tadi ya. Ya. Oke. Oke, silakan dilanjut. Oke. Bisa di itu Mas. Oh, ini udah langsung kunci jawabannya nih. Kunci jawabannya. Iya, itu udah selesai itu Mas. Udah ya. Sepertinya yang nomor 6 sekarang Mas. Ini nomor 6 ini. Ini di saya baru 4. Nomor 4 di sini. Teman-teman yang tampil di teman-teman nomor berapa ini? Di saya nomor 4. Aduh, kok aneh ya? Nomor 4, Min. Nomor 4. Nomor 4. Ini nomor berapa ini? Nomor 4. Iya, nomor 4. Oh, sebentar. Nomor 4, Kak. Nomor 4. Sebentar. Kok aneh ya? Oh, alah, sorry. Ini nomor berapa ini? 2. Nomor 2. Oh ya, benar ya. Oke.
Nomor 2, Kak. Nih nomor 6 ya? Yes. Ya, nomor Ya, betul. Oke. Iya. Wis nomor 6, Mas. 5. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, oke. Ya, teman-teman sekalian, ini pertanyaan ke-6 ya. Terdapat serangkaian kecelakaan di jalan raya yang berakibat 5 orang mengalami trauma. Nah, korban pertama diduga fraktur tibia kiri. Yang kedua mengalami fraktur pergelangan kaki kiri. Kemudian yang ketiga patella kiri. Yang keempat itu femur sinistra. Kemudian ada fraktur tulang panggul. Nah, dari semua korban tersebut, manakah fraktur di atas yang mendapatkan prioritas pertama untuk ditolong? Nah, kalau di sini dari jawaban teman-teman, hampir sebagian besar itu menjawab benar. Ya. Dari maaf. Ternyata jawaban dari teman-teman sekalian itu lebih banyak korban kelima. Korban kelima nih. Nah, kemudian baru korban keempat dan korban kedua nggak ada. Nah, ini yang 4 dan yang memilih 4 dan yang memilih 5 silahkan teman-teman sekalian. Karena yang paling banyak di sini adalah korban yang kelima. Silahkan teman-teman yang sekalian yang memilih korban kelima mungkin bisa dijelaskan kenapa sih harus korban kelima yang diutamakan untuk ditolong gitu. Oke. Ya, baik. Di-unmute aja Mbak Nurse Nur Hayatun Nisa, silakan. Ada 2 yang raise ini. Ya. Silakan. Dari Nurse Nur tidak ada. Oke, saya coba ke Mas Nurse Riko. Silakan Nurse Riko. Mohon maaf sebelumnya tadi lagi di perjalanan yang 4 udah dijelaskan, Pak? Belum. Nurse Riko dulu. Ya, sebentar ya Mas ya. Oh ya, oke. Oke, baik. Nurse Riko silakan. Kedengeran nggak? Nurse Riko memilih ya. 4 apa 5? Memilih korban kelima. Kelima, oke siap. Nanti sama Nurse Rio ya. Oke, silakan Nurse Riko. Kenapa saya memilih korban kelima? Soalnya patah tulang panggul di mana area ini menjadi bagian yang penting karena saraf utama ya. Berada banyak di situ. Di mana di area ini ada organ reproduksi, kandung kemih, berdekatan dengan usus juga. Ini sebentar ya? Mas, agak dikeraskan suaranya, bisa ya Mas? Oh ya. Agak, ya. Kenapa saya memilih korban kelima, yaitu fraktur tulang panggul? Karena di tulang panggul ini terletak berbagai area penting, terutama saraf utama, organ reproduksi, kandung kemih, dan juga adanya pelekatan dengan usus juga. Biasanya pada pasien dengan fraktur tulang panggul ini juga menimbulkan pendarahan biasanya yang banyak juga. Biasanya terjadi pada saluran kencingnya, organ reproduksinya, dan juga biasanya terjadi kelainan saraf juga. Oke. Maka dari itu kegawatannya mungkin lebih kepada korban kelima ini. Baik. Ya. Silakan mungkin dari teman-teman yang itu alasan dari Nurse Riko ya. Karena ada beberapa organ yang mungkin sangat vital gitu ya, Nurse ya. Makanya prioritas utama yang panggul gitu. Setelah itu mungkin baru berikutnya. Silakan Nurse Rio yang memilih fraktur femur sinistra. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya jawabannya yang keempat, fraktur femur
Karena di sini kan untuk pertolongan pertama itu kita ABC kan, airway, breathing, dan circulation. Nah, di sini saya memilih faktor femur karena faktor femur ini merupakan sumber utama penciptaan atau pembuatan sel darah merah, sumber dari darah itu di pembuatannya di femur. Jadi kalau saya nanya faktor femur terjadi fraktur di femur itu biasanya banyak sekali menghabiskan darah. Nah, itu terkena di sirkulasinya. Makanya diutamakan tuh pasien yang fraktur femur karena membahayakan di circulation, pendarahan. Memang di faktor-faktor semuanya memang ada pendarahan juga, tapi yang lebih diutamakan itu di femur karena sumber dari pembuatan sel darah merah dan mengarah ke sirkulasinya di C-nya. Terima kasih. Ada tambahan silakan teman-teman. Oke, jadi alasannya karena apa ya? Itu ada organ yang mungkin memproduksi sel darah merah ya. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sepertinya kita agak sedikit berbeda, Mas ya. Mungkin kalau saya sendiri untuk biasanya sih bukannya di sumsum tulang belakang ya untuk produksi sel-sel darah merah ya. Maaf, bukan aja sih. Sel darah merah. Tempat kalau seandainya tempat terjadi fraktur di femur sangat banyak mengeluarkan darah karena banyaknya arteri yang besar mungkin di sana, Mas. Jadi makanya kalau di fraktur terjadi fraktur femur, karena arterinya ya. Ya, karena kalau terjadi fraktur femur tuh biasanya itu yang paling utamakan karena mengancam ke sirkulasinya, ke pendarahannya. Mohon maaf, bukan penghasil sel darah merah, mungkin tempat terjadinya kalau sana ada fraktur di bagian mana-mana yang pertama di femur itu sangat banyak mengeluarkan darah. Mungkin karena arterinya banyak sana. Oke, baik. Karena arterinya terlalu besar ya, arteri femoralis ya. Baik. Nah, ini karena jawabannya memang sebenarnya dua-duanya nih sangat ini ya, karena yang satu berasumsi bahwa ketika frakturnya di panggul ada kemungkinan mungkin mengenai saraf di bagian saraf bagian saya lupa setelah torakal ya, lumbal ya. Ya. Nah, kira-kira nih kalau di sini ya yang memilih korban kelima itu ada sekitar 67 orang dari 85. Kemudian yang memilih korban keempat itu ada 23 dari 85 orang. Nah, teman-teman sekalian, ini coba kita lihat apa yang sudah kita rumuskan ya, teman-teman sekalian. Ini sebenarnya jawaban dari kita tidak mutlak benar ya. Jadi ini bisa akan berubah kalau teman-teman punya referensi yang mungkin jauh lebih baik, lebih bagus dari kita ya, gitu. Silakan mungkin Mas Admin melihat jawaban yang kita pilih dari tim relawan. Ya, kita memilih korban keempat. Ya. Nah, kita fikskan aja dulu ya. Jadi kita ini memilih ini karena berdasarkan beberapa referensi. Kalau untuk detailnya mungkin Mbak Suci nanti akan menjelaskan. Cuman saya lebih memilih juga korban keempat ya. Kita next ya. Sepertinya udah fix ya. Nanti kalau umpamanya ada perdebatan lagi, nanti kita akan coba bahas lagi. Kita akan cari referensi terbaru ya. Ya, silakan. Nah, sekarang kita nomor 7 ya. Untuk nomor 7 ini ada 2 jawaban ya. Ada 3 malah. 3 jawaban yang sekiranya dia 50, 30 dan 20 gitu ya. Nah, jawaban yang pertama itu yang 50 orang atau 50%-nya itu kuning ya menurut teman-teman. Ya. Kemudian yang menjawab merah itu kurang lebih ada 26 orang, yang menjawab hijau itu ada 19 orang.
Nah, coba saya dulu dari hijau ya. Kenapa sih alasannya hijau gitu loh? Dari 19 orang yang menjawab, silakan salah satu dari ke 19 orang bisa menjawab. Halo, yang menjawab hijau di Google Form tadi? Mas, udah ada belum ya yang angkat tangan? Ini rata-rata A ya. Ini ada C. Nah, ini yang C. Coba Mas Heri, Nurse Heri ya. Nurse Heri bisa coba diutarakan alasannya kenapa sih memilih hijau gitu. Silakan Nurse Heri. Ya, maaf Mas, tadi salah Ya. pencet itu saya milihnya A. Oh, salah pencet. Ya gitu, nggak apa-apa. Oke, santai, poles ya. Oke. Ya. Di jawaban ini ada namanya atau enggak, Kak? Yang di Google Form itu hasilnya? Ada. Ada ya? Ya. Kalau di sini banyak sih yang beli itu, Mas. Oke ya. Kita coba yang dari kita ya, dari kita dari tim relawan. Kita memilih kuning ya. Nah, mungkin untuk alasannya kuning teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi kalau di sini sih sebenarnya nggak ada yang jawab selain Mas Heri tadi ya. Semuanya kuning. Jadi kita next untuk ininya ya. Oke. Kemudian soal nomor 8 nih. Nah, ini sebenarnya juga tidak ada perdebatan ya. Lebih banyak ya menjawabnya pembidaian. Ya. Oke. Sepertinya sepemahaman semua ini ya. Oke, kita next ya. Karena jawaban ini kayaknya bisa di itu. Ya. Oke. Next ya. Nggak ada perbedaan ini ya. Iya, lebih banyak yang menjawab D, Mas. Oke, siap. Oh, sorry. Nah, ini nih. Nomor 9. Oke. Nah, ini nih. Ini perlu ada penjelasan nih. Teman-teman mungkin yang di bagian kulit kayaknya ya. Integumen ini nih ya. 9B. Ya. B. Oke. Ya, boleh saya coba tanya nih. Nih coba ya, kita hitung sama-sama ya. Biar supaya karena di sini ada yang jawab 36, ada yang jawab 18% nih. Makanya saya perlu teman-teman bisa Oke. Luka bakar karena disiram air panas. Luka bakar. Nah, pada dada nih. Dada berapa ya? Kita pakai rule of 9 ya. Dada nih, dada. Oke, teman-teman, dada berapa dada? Dada depan 9 ya. Oke. Kita hitung 9 nih. Ekstremitas atas kiri nih, ekstremitas atas kiri. Berarti tangan ya. Ya, tangan sebelah kiri. Nah, itu berapa tuh? 4,5 ya. Tangan depan belakang 9. Ekstremitas atas kiri. Kemudian berarti tadi udah berapa ya? 9. Berarti. Kemudian abdomen nih,
Abdomen, berapa tuh abdomen? Karena 18, dada udah kena, 9, abdomen juga depan ya. Berarti 9 kali 9, 9 kali 2, 18. Tambah Ditambah ekstremitas atas ya. Kalau ekstremitas bukannya 4,5 ya? Coba dihitung dulu. Ekstremitas atas. Mas bisa di next, ada rule of 9-nya di situ, Mas. Ya. Oke, kita lihat coba ya. 9. Oh iya, betul. Oh iya, 9, 27 ya. Jadi benar ya. Sip. Ada yang berbeda nggak ini? Kalau di sini ada yang beda. Ada yang jawabnya 36 nih. Ada nggak yang mau jawab 36? Kenapa? Oke ya, fix ya. Teman-teman sudah paham dengan rule of 9 ini ya. Bagusnya sih rule of 9 kemudian ada penghitungan cairan ya kali ya. Kebutuhan cairan resusitasinya ya. Oke. Nanti coba akan kita masukkan lagi. Ya, silakan next Min. Oke. Terima kasih. Nah, ini nih. Oke, coba teman-teman mungkin bisa menjelaskan nih. Di sini ada beberapa jawaban ya. Ada yang jawabnya 360. 300. Maksud saya 3.600. Ada yang 3.960. Ada juga yang 5.500. Ada yang 7.920. Nah, teman-teman nih yang menjawab nih, bisa nggak dijelaskan kenapa sih dia 7920 cc, kenapa nggak 36 berapa gitu, atau 39? Silakan Nurse Friska nih. Ya, ada rumusnya. Oh iya, silakan. Pakai Baxter ya. Oke, silakan. Siapa tuh yang... Iya Kak, ini pakai rumus Baxter. Yang empatnya konstan. Betul. Kali berat badan sama kali bakar. Di totalnya jadi 7.920 cc. Terima kasih. Ya, jadi berarti 4 kali 5 ya. Kemudian dikali derajat luka ya. Jadinya iya, derajat 5-5-nya itu berat badan. Oke, baik. Berarti, nah ini nih, ada 24 jam ya. Nanti teman-teman kalau bisa nih, jangan terkecoh ya, karena ada pertanyaan 24 jam. Nah, karena memang resusitasi cairan, sepemahaman saya, itu memang 24 jam. Nah, biasanya di soal itu ada tipe soal yang menanyakan 8 jam pertama nih. Ya, kalau 8 jam pertama kita pakainya berapa tuh? Kalau 8 jam pertama. 8 jam pertama ya. per 2. Hanya dibagi 2. Saya nggak dari kebutuhan cairan. Berarti ada 3.000 sekitar 35 berapa gitu. Ini jumlah nanti Kak. Dibagi 2,5. Oke, kita lock ya. Jadi pemberian cairan di awal itu 8 jam pertama 50% ya. Kemudian 8 jam kedua kita pakai 25% ya. Dan 8 jam kemudian 25%. Sehingga total kita ada 24 jam dan 100%. Ya. Jadi teman-teman kalau mendapatkan soal 8 jam pertama kita harus hasil bagi 50 ya. Oke. Saya rasa teman-teman sekalian ini udah pada expert di kayak gini ya. Semoga banyak yang muncul kayak gini ya. Karena di sini rata-rata pada benar sih. Oke. Boleh Min? Next soal. Nurse Suci belum masuk ya? Udah kayaknya tadi. Udah ya? Cuman masih nyambi ini ya karena ada ini. Baik, terima kasih informasinya Min. Oke,
Nah, sekarang nih kita akan menjawab nih seorang laki-laki usia 53 tahun ya dibawa ke IGD dengan stroke pasca kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/90, nadinya 81, respirasinya 20. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien terdengar mengerang, dapat membuka mata, kemudian dan menepis tangan perawat. Berapakah skor GCS pasien tersebut? Nah, coba nih, teman-teman pada jawab tadi ya, kalau nggak salah ya, Min ya. Yang ini ada bedanya. Belum. Ini malah belum jawab ini. Yang ada nih Mas Heri. Mas Heri ya, baru Mas Heri yang lain? Oke, yang lain. Kalau di sini seimbang sih. Di sini ada yang jawab B, kemudian jawab E sama D. Oh, maaf. Jawaban C sama D sama ya? Iya ya. Jadi di sini jawabannya yang B sama E aja nih. B sama E. Oke. Nersrindo B. Ada lagi nggak? Oke. Nurse Fitri menjawab D. Oke. Silahkan. Kita tutup ya. Oke. Baik. Karena di Nurse Nur gitu. Siap. Sekarang kita coba interpretasi ya masing-masing ya. Yang pertama nih, karena memang mungkin soal di atas itu nggak perlu dibaca lagi kayaknya ya. Kita harus melihat langsung kata kuncinya adalah menentukan skor GCS ya. Jadi skor GCS kalau dia itu diberi rangsangan nyeri nih, pasien terdengar mengerang, berarti ini apa nih? Oke. Min, sebentar Min, jangan di ini dulu ya. Ya, sorry. Oke. Ya, oke. Berarti ini adalah apa? Verbal ya, oke baik. Verbal ya, diberikan rasa nyeri, terdengar mengerang. Oke. Kemudian membuka mata, berarti ini I. Kemudian menepis dengan tangan, berarti ini adalah motorik. Nah, sekarang kita akan menentukan nih. Oke. Kita coba tentukan dari atas ya. Rangsangan nyeri pasien terdengar mengerang nih. Ketika ada rangsangan nyeri berarti nilainya berapa tuh? Ketika ada rangsangan nyeri. Oke. Di soal nggak dijelaskan membuka mata dengan apa gitu ya. Oke. Cuma ditulisnya membuka mata gitu aja ya. Ya, baik. Oke. Ini menurut teman-teman sekalian nih, udah ada jawaban ya. Ada yang I-nya rangsangan nyeri 2 ya, oke. Rangsangan nyeri 2. Nah, oke, kita lock ya. Berarti yang benar ini adalah jawaban E sama jawaban B ya. Oke. Baik. Silahkan. Berarti kita lock aja ya. B dan E yang ada. Kemudian mungkin membuka mata kita masih belum tahu ya. Ini menggunakan apa gitu ya. Sekarang kita coba cari yang
dia udah jelas-jelas gitu, menepis tangan perawat. Nah, berarti kalau menepis tangan perawat, berarti dia bisa melokalisasi nyeri kayaknya ya. Nah, kalau bisa melokalisasi nyeri, dia berapa tuh? Menepis tangan berapa ininya? 5 ya? Oke. 5. Melokalisasi 5. Oke. Kita coba lihat motoriknya yang ada 5. Berarti itu ya. Yang A ya. Oke. Kalau menghindari nyeri 4. Oke. Baik. Kalau menghindari nyeri 4. Berarti nih kalau karena 2 tadi udah nggak ada ya. Berarti kita coba yang M keempat ya. M4 adanya di E, D sama C ya. E, D, 4E. Oke. Coba kita ke yang V2. V2 tadi benar ya. Oke. Sekarang I-nya berapa nih? I-nya berapa nih? Dapat membuka mata. Dapat membuka mata. Mungkin dengan rangsangan nyeri ya ini ya. Ini kayaknya ada sambungannya gitu. Saat diberikan rangsangan nyeri, pasien terdengar mengerang. Dapat membuka mata. Berarti mungkin satu itu ya. Satu kalimat gitu aja ya. Berarti kalau ada rangsangan nyeri berapa tuh I-nya? 2 ya. Oke, bagus. Berarti jawabannya E2. E2 berarti yang E salah ya. Kemudian V-nya tadi berapa ya? V tadi 3 kali ya. V2. Oke, V2. Ya, baik. E2, V2. M-nya berapa nih? Oke, mengerang itu. M-nya 4. Di sini nggak ada jawabannya berarti. M3. Oke. Teman-teman punya referensi nggak? Biar kita ini, ada nggak yang punya referensi? Silakan teman-teman. Karena di sini kita bingung nih. Ada yang bilangnya 4, ada yang bilangnya 3. Nah, mana yang kita mau pakai nih? Kalau kita menggunakan yang C, berarti V2-nya, V-nya harus 2. Ya, boleh di-share yang punya. Minta tolong nih, teman-teman kita. Ada nggak teman-teman yang punya? Coba saya cari juga ya. ECS. Sepertinya sudah ada di jawaban nih kayaknya. Ini M3, Kak Yanti nih Kak, M3 menepis tangan perawat. Sudah ditulis di kolom chat. M3 menepis tangan perawat menjauhi rangsangan nyeri. Oke, baik, jawabannya berarti B ya. B ya. Sepakat ya teman-teman, B ya. Oke. I-nya 2, verbalnya 2, M-nya 3. Benar nggak? Ya. Oke. Nanti akan kita coba ini lagi untuk pembahasannya. Next. Nah, ini. Oh, ada nih. Tuh. Soalnya udah ada tadi saya lihat soalnya. Oke, nih. Oke. Nanti kalau ada yang perlu di next dikasih tahu ya Kak, karena saya belum lihat ininya. Oke, baik. Buka mata. Nih, dengan rangsangan nyeri ya, benar ya, 2. Kemudian verbalnya tadi mengerang ya, 2, benar ya. Kemudian M3.
Oh, fleksi abnormal. Ya, fleksi abnormal. Tapi di sini menepis tangan perawat ya. Biasanya menepis itu melokalisasi nyeri kan ya. Oke, jadi kita fikskan aja ya. M-nya berarti M-nya 3, P-nya 2. Nah, mungkin perlu kita ini lagi nih. Kalau kita milihnya M5, nggak ada mas pilihannya. Ya, karena di sini V-nya 3. Oke. Berarti kita fikskan aja dulu ya. Jawaban yang paling mendekati adalah E2, V2, M3. Oke. V2, V2, M5. Ya, saya juga sepakat itu, tapi di sini nggak ada jawabannya. Ya, baik. Oke, next. Oke. Kita tinggalkan ya. Oke, jawaban nomor 12 nih. Nah, di sini ini ya. Sepertinya tidak ada yang salah di sini. Lebih banyak memilih ya. Silakan. Nurse Riko pilihnya E ya. Ada lagi nggak? Ada jawaban beda nggak di sini? Kalau di sini 76% menjawabnya sama. E. Sip. Ya, oke, Mas Heri. Is. Ya, baik. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya pada sama semua jawabannya ya. Di sini juga sudah 78 peserta itu menjawab trauma inhalasi. Oke, mungkin satu orang bisa nggak menjelaskan kenapa sih milih trauma inhalasi? Ada nggak kata kunci di soal ini mengarah ke trauma inhalasi? Silahkan, mungkin bisa raise hand. Itu kan dijelaskan di situ ada bulu hidung hangus terbakar, terus suara parau. Lebih ke jalan nafasnya aja yang difokuskan. Istilahnya ya. Sih, ada trauma. Apa? Pernafasan atasnya ya. Oke, bulu hidung terbakar. Sip. Mantep nih analisisnya. Oke, luka hidung. Baik, berarti kita udah fix ya. Ini adalah trauma inhalasi. Oke, bagian atasnya ya. Boleh di next, Min. Kita coba lihat. Ya, trauma inhalasi. Sepakat ya? Ini salah ketik aja ya. Ininya opsinya itu. Harusnya ya. Iya, trauma inhalasi. Di situ tertulisnya B soalnya. Iya, siap. Oke, next. Baik. Next. 13 nih. Oke. Silakan teman-teman, saya nggak usah membacakan soal aja ya, karena teman-teman bisa melihat juga di layar. Silakan teman-teman memilih. Nih, ada 2 opsi yang banyak memilih nih. Ya, Nurse Fitri, Sulastri, oke, sama nih ya. B, oke. Nah, di sini ada yang menjawab, mana itu dia? Pola nafas tidak efektif nih. Ada nggak yang jawab pola nafas tidak efektif? Karena di sini nih ada 2 ya, bersihan jalan nafas sama pola nafas, gitu ya. Nah, ada nggak sih yang bisa kata kunci gitu? Kenapa sih ini bersihan jalan nafas? Silakan. Soalnya ada batuk berdahak sama saran nafas Ronki. Silakan. Siapa namanya, Nurse? Siapa tadi? Itu siapa ya? Kak Andi, Bu? Maaf, Kak. Oh, Kak Asrul ya? Bukan, tadi ada teman sulnya. Mungkin menambahkan saja.
Oh iya. Kenapa mesti saya pilih bersihan jalan nafas tidak efektif? Karena saya lihat di sini ada kayaknya batuk berdahak, suara nafas ronhi. Nah, sementara kenapa bukan pola nafas? Karena tidak ada kayaknya di situ otot bantu nafas. Terima kasih. Oke, baik. Bisa kami tangkap ya. Jadi kata kunci di soal ini adalah bunyi nafas sama ada dahak gitu ya kata kuncinya. Kenapa nggak memilih pola nafas? Karena tidak ada tambahan otot bantu pernafasan gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi kata kunci yang bisa diambil adalah dahak dan ronhi. Itu adalah kata kunci. Kalau mungkin dia ada nafas tambahan, bisa kita memilih opsi pola nafas tidak efektif gitu ya. Oke, baik. Next, Min, kita lihat coba jawabannya apa. Iya, betul. Bersihan jalan nafas. Oke. Tidak ada ini. Sepertinya tidak ada. Karena Tidak ada, sudah teman-teman memegang kata kunci di soal tersebut. Oke, sip. Ya, silakan dijawab nomor 14. Ini juga ada perbedaan. C memasang kateter. Oke, nih. Ya. Oke, baik. C banyak ya. Oke, nah, ini mungkin pertanyaan saya gini nih. Karena di sini ada yang jawab juga selain C nih ya. Kenapa sih nggak menggunakan, tidak memilih kompres hangat pada bagian kandung kemih? Karena di kandung kemih ada distensi gitu. Tetapi lebih memilih ke memasang kateter. Teman-teman bisa nggak menjelaskan kenapa sih memilih memasang kateter dibanding mengkompres hangat pada bagian kandung kemih? Karena adanya distensi. Oke. Ada yang mungkin bisa menjelaskan kenapa sih memilih C dibanding yang B gitu? Silakan teman-teman. Karena yang ditanya tindakan prioritas kakak, bukan tindakan kegawatan. Oke. Oke, baik. Berarti kita bisa simpulkan karena seperti yang mungkin Sulastri ya, keywordnya tidak bisa BAK. Bagus, keren nih, keren. Jadi keywordnya adalah tidak bisa buang air. Maka dari itu kita harus menggunakan kateter supaya airnya bisa keluar. Sip. Oke ya, kita lock ya. Kita coba lihat jawaban yang benar apa nih. Iya, memasang kateter. Jadi kata kuncinya adalah karena tidak bisa membuang air kecil, makanya untuk membuangnya dengan menggunakan selang kateter. Ya, oke, baik. Sip. Keren nih. Next, Min. Sebelum next mungkin bentar ini ada. Sebelum next mungkin ini kan kita tinggal 5 menit nih Kak. Karena oh kan gitu ya. Ya satu soal lagi ya. 1,5 jam. Nah, kan tadi kan di soal kan 30 di Google Form itu kan 30 soal ya. Iya. Mungkin ini sampai nomor 15, nanti sisanya 15 sisanya kita jadwalkan lagi Zoom selanjutnya gitu kan. Baik. Karena biar efektif, maksudnya kalau terlalu malam juga nanti teman-teman sudah ngantuk kan? Enggak. Sip. Oke, kita bahas 2 soal lagi ya. Satu soal lagi berarti? Satu soal maksud 15 saya. ya. Oke, sip. Oh, nggak ngantuk kakak. Nggak ngantuk ya? Oke. Mungkin Sulastri di bagian barat kali ya? Ya, barat. Kalau yang Wita itu kasihan. Oke, sip. Insya Allah dengan motivasi kita bisa insya Allah lulus ya. Oke, baik. Nomor 15 nih.
seorang laki-laki. Nih, teman-teman memilih apa nih? Oke nih, next ya. Di sini ada 3 jawaban yang dominan nih. Lakukan pemeriksaan EKG, pemeriksaan TTV, dan memberikan O2. Oke, silahkan dituliskan apa keywordnya. Oke. Antara A sama D sih. Oh gitu. Tadi saya jawabnya observasi TTV kan. Jadi berikan 02. Oke. Nurse Lestina. Oh ini. Silahkan Nurse Yuniko. Bisa? Oke. Keywordnya apa nih? Nurse Riko nih. Yuniko. Silahkan. Nurse Yuniko bisa di-unmute. Karena prinsip ABC-nya kita perbaiki untuk airway dulu, baru tindakan yang lain. Oke, airway-nya dulu baru kita perbaiki ya. Berarti kita pakai ABC gitu ya? Kita nggak pakai CAB ya? Karena kan orangnya sesak dulu kita perbaiki, baru tindakan untuk tindakan yang lain, gitu, Pak. Oke, berarti keywordnya adalah sesak napasnya karena sangat mengancam ya. Baik, bingung tapi saya C. Nggak usah bingung. Nih udah ada penjelasan dari Nurse Niko nih. Karena ada sesak, keywordnya adalah sesak napas. Ketika ada sesak napas, berarti kita mesti memberikan O2 adalah penanganan utama ya. Itu penanganan pertama ya. Ketika ada sesak, O2 pasti yang pertama. Oke, baik. Nah, sepertinya kita sudah selesai. Kak, tidak adakah kata kita observasi TTV dulu? Oke, tindakan observasi. Ya, silahkan nih. Teman-teman nih, ada yang nanya nih, kenapa sih dia nggak melakukan pemeriksaan TTV dibanding dia memberikan O2 nih? Nah, ya betul. Ada tuh yang udah menjawab ya. Siapa tuh yang tadi? Tapi di sini kan yang ditanyakan hal pertama. Nah, betul. Kata kuncinya adalah hal pertama ya. Sama sesak napas. Ketika ada sesak napas, yang pertama dilakukan adalah O2. Untuk tindakan selanjutnya baru mungkin pemeriksaan TTV gitu ya. Ya betul, melihat urgensinya. Ya, kegawat daruratannya. Karena akan mengancam jiwanya. Mungkin TTV penting, tapi jauh lebih urgen adalah memasang O2. Ya. Baik, sudah fix ya? Mbak yang nanya tadi, nurse siapa ya tadi yang nanya? Sudah fix ya? Keluhan utama penyakit. Iya, maksud saya kita belum tahu saturasinya RR-nya, Kak. Oke, baik. Siap. Karena memang di soal tidak terlalu detail ya. Biasanya sih gitu. Karena tidak terlalu detail, makanya kita harus lebih cermat menjawabnya nanti. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian nih, saran dari saya nih gini, kita besok atau kapan-kapan gitu kita akan bertemu lagi, tapi mungkin ini akan kita bahas, kita akan kasih tanggung jawab masing-masing dari kita, itu satu soal gitu ya. Teman-teman pada setuju nggak? Jadi gini, saat kita mengisi nih 15 orang nanti akan bertanggung jawab masing-masing soal. Jadi contoh nih, saya nomor 1, selanjutnya mungkin Nurse Mahlufa, nomor 2, siapa lagi, Nurse Harry, nomor 3, Nurse Rindo, nomor 4, dan lain sebagainya. Nanti kami akan mengaturnya. Supaya apa? Pertama, mungkin waktu jauh lebih efektif dan lebih efisien. Kedua, rasanya mungkin jauh lebih bagus karena beliau sudah konsen pada
pembagian tugas soalnya gitu ya. Karena kita sudah menyiapkan sudah sekitar 50 sampai 100 soal nih untuk teman-teman biar buat latihan gitu. Jadi biar kita waktunya kan kita ini 90 menit efektif ya. Jadi di waktu 90 menit ini kita akan coba mungkin satu soal itu akan dibahas hanya beberapa menit karena orangnya ini sudah belajar dari rumah sebelumnya ya, dan dia punya referensi dan akan menjelaskan. Jadi supaya, karena begini, terus terang saya nggak expert di bidang masalah perawatan kritis dan lain sebagainya. Mungkin saya lebih condong ke manajemen dan lain sebagainya. Maka dari itu saya nggak bisa menjelaskan ketika ini berhubungan dengan anak dan lain sebagainya. Paham sih paham, tapi nggak paham sepaham-paham teman-teman yang mungkin expert di bidangnya masing-masing gitu. Ya, pada setuju nggak ini? Kalau setuju diklik 1 ya, kalau nggak setuju 2 gitu, sama usul tadi. Oke, setuju nih, Mas Matias. Baik. Oke, ya. Oh 2, wah nih, ada yang 2 nih, perlu di ini nih, perlu di highlight. Yang nomor 2 nih, Nurse siapa ya? Nurse Wiwit. Oke. Mungkin Nurse Wiwit bisa menjelaskan alasannya mungkin kenapa. Salah tekan itu, Kak. Oh, salah tekan. Baik. Sip. Ya, nggak apa-apa kalau nggak ini. Jadi kita biar supaya, karena di sini dari fasilitator nggak harus benar sih. Jadi kita perlu masukan-masukan yang mungkin membangun gitu. Biar supaya jalannya, karena gini nih, kita nih mengingat waktu tinggal sebentar lagi. Makanya kita perlu memanajemen waktu dalam pembahasan soal. Oke, baik ya. Nanti insya Allah untuk kedepannya kami akan share siapa saja yang membahas nomor sekian, kemudian akan itu ya. Boleh ya. Ini sebentar Kak, ini KJ-nya C ya ternyata ya. Jadi Gimana tadi? Ini yang nomor 15 ini tadi kunci jawabannya C tadi. D. Jawabannya ya, betul. Karena itu kata kuncinya adalah tindakan pertama dan sesak napas. Berarti ini yang salah ya? Yang ini kunci jawaban di sini salah berarti ya? Oh iya ini betul. C. Iya. Ya, betul. Ya itu makanya kekurangan kami di situ. Jadi mungkin kami belum memperbarui lagi. Tapi di jawaban soal itu teman-teman ketika memilih jawabannya itu yang benar adalah jawaban berapa tuh? Saya juga lupa nih. Nomor 15 ya. Nomor 15. Ya, nomor 15. Nomor 15 benar. Ya, di sini memberikan O2 sih. Kalau jawaban. Nanti teman-teman bisa menginikan lagi. Bisa latihan-latihan lagi nanti coba. Ya. Oke, mungkin teman-teman punya usul gitu sebelum kita berakhir nih. Usul apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengefisiensikan waktu di Zoom berikutnya. Dan mungkin sekalian jadwal gitu. Supaya biar kita teman-teman yang dari ini akan mempersiapkan. Mungkin kalau tadi usulnya disetujui, ada 15 orang yang nanti fokus masing-masing satu soal, berarti nanti ini aja Kak. Kita masukkan ke grup aja itu. Oh iya, betul sekali ya. Ya. Tadi kayaknya setuju kok. Tadi yang 2 kan salah ketik itu. Iya, betul. Jadi semuanya setuju ya. Iya. Ada lagi nggak maksudnya usul yang mungkin biar mengefisiensikan waktu gitu? Oh iya nih, setiap hari per orang setor 1 gitu ya. Nah, baik. Berarti gini nih, terima kasih Nurse Pipit. Ya tadinya juga saya memikirkan itu Nurse Pipit, tapi saya lupa. Oke, jadi apa ya tadi?
Jadi nanti kami akan coba fasilitasi teman-teman sekalian. Kita akan buatkan bank soal gitu ya. Ya, bisa ya? Nanti kita akan coba buatkan bank soal. Teman-teman nanti kami berikan akses gitu. Silakan teman-teman mengakses untuk melihat pembahasan soal dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa latihan langsung di situ gitu ya. Itu kita pakai ini aja ya, pakai Gdoc aja ya. Ya, lebih enak pakai Google Doc aja, Kak. Ya, pakai Gdoc ya. Oke, bagus. Ya, nanti akan coba kami fasilitasi teman-teman untuk ke bank soal, tapi teman-teman sekalian mohon untuk bisa mengirimkan email. Karena begini, saya takutnya ini kita difasilitasi oleh Nip Warrior dan ini sudah bayar gitu ya. Mungkin teman-teman yang tidak masuk di dalam grup itu kami akan coba bukan kami tidak karena ini ada mungkin yang nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah masuk di grup nanti mohon di-share ke, saya akan bagikan nanti ininya ya, spreadsheet-nya, nanti saya bagikan spreadsheet untuk memasukkan nomor telepon sama email. Emailnya yang Google ya, karena kalau nggak Google nggak bisa. Nanti akan dibagikan juga untuk Gdocs-nya, Google dokumennya. Gitu ya. Baik, begitu besar pahalanya. Terima kasih, Pak. Nurse Pipit, sarannya diterima Nurse Pipit. Ya, insya Allah kita akan fasilitasi. Saya juga nih sebenarnya peserta ya. Saya bukan dari Nip Warrior ya. Jadi saya ini adalah peserta juga. Insya Allah saya ininya cuma 1 orang gitu. Yang diterima cuma 1 orang. Jadi harus ya kali aja dari doa teman-teman sekalian kita sama-sama berdoa semoga yang di grup ini diluluskan dan mendapatkan NIP pada tahun ini gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya Kak Suci ada masukan Kak Suci? Kayaknya tadi ada kok. Oh iya, silakan Nurse Suci. Oh, masih ini ya, ada pasien ya. Mas Min ini udah yang 16 nih, udah kebaca untuk pembahasan berikutnya nih. Oh, 16. Ya, ya betul. Oke, oh alah, sorry. Tak ini dulu ya, ini dulu aja ya. Ya. Apa namanya? Stop share screen dulu aja. Ya. Oke, sebelum kita akhiri juga kita patut berterima kasih kepada Nip Warrior yang sudah memfasilitasi kita ya. Kemudian juga ke Mbak Suci yang sudah memfasilitasi kita dengan banyak banget soal, sama Nurse Chandra juga, teman-teman juga sudah meluangkan waktu. Kami sangat senang dengan teman-teman berjumpa malam ini. Semoga ini menjadi awal silaturahim kita dan semoga kita perawat akan lebih maju ke depannya. Mungkin dari saya seperti itu, Mas Admin. Jadi teman-teman mungkin ada tambahan atau dari Nurse Suci tadi. Nurse Suci sepertinya ini ya. Ada ini, cuman mungkin ini ya, di sambil ini ya karena masih nyambi ya. Agak malam baik. ya. Baik. Mungkin dari Nip Warrior ada yang mau disampaikan? Ya. Kalau sudah cukup saya ini tambahin sedikit ya, teman-teman. Jadi intinya kami memberikan fasilitas ini dalam rangka membantu teman-teman karena memang kami sampaikan tadi di awal bahwa untuk Nip Warrior ini kami memang untuk tahun ini belum bisa menyediakan mentoring Zoom untuk formasi perawat ya,
Karena memang kemarin beberapa tim pembuat soal kami memang banyak kesibukan gitu ya. Jadi belum bisa menyediakan waktu untuk mentoring lead warrior. Sedangkan formasi yang lain kita ada beberapa formasi yang memang kita buka mentoring Zoom, sehingga untuk perawat karena kemarin kami lihat cukup banyak juga member, kita ada 2 grup ya perawat ya, cukup banyak, sehingga kami memberikan inisiatif untuk memfasilitasi teman-teman meskipun kami tidak bisa menyediakan mentor untuk Zoom, tapi kami menyediakan lahan untuk teman-teman diskusi. Kami yakin teman-teman sesama ini ya perawat secara keilmuan ini kami tidak meragukan, sehingga ketika ada diskusi kami yakin akan sangat bisa saling ini ya mengisi, saling berbagi gitu ya. Terbukti tadi ada beberapa yang memang apa namanya istilahnya dapat ilmu baru gitu kan. Karena yang daftar CPNS ini kan tidak semuanya masih aktif bekerja sebagai perawat gitu kan. Ada yang memang bekerjanya di sektor lain selain perawat gitu kan. Sehingga mungkin ilmu ketika kuliahnya dulu sudah banyak lupa gitu kan. Sehingga adanya diskusi ini semoga memberikan manfaat ke teman-teman semua. Mungkin itu dari kami, Kak Welsi. Nanti mungkin next untuk Zoom selanjutnya, mohon maaf mungkin kami tidak menemani, kami menyediakan linknya, tapi nanti mungkin kami serahkan ke Kak Welsi, Kak Suci, dan Kak Chandra ya, untuk selanjutnya ya. Baik. Mungkin teman-teman sekalian untuk mengakhiri ini, jadi kita sepakati dulu kita kapan akan bertemu lagi gitu, biar supaya kita akan jadwalkan, dan soal juga akan kita siapkan, dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada usul, silakan di chat gitu. Di chat. Kalau bisa, jamnya kayak gini ya, supaya teman-teman yang bekerja pagi bisa itu. Maksudnya dari Zoom pertama, Zoom kedua. Jedanya jangan terlalu lama katanya. Oh, jedanya. Kita bahas di grup aja, Kak. Oke, baik. Ya, betul. Ya, siap. Oke. Karena sudah malam ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya, teman-teman sekalian. Semoga usaha kita mendapatkan barokah gitu ya. Dan insya Allah kita semua yang hadir di Zoom pada malam ini dan di grup juga, insya Allah lulus sebagai CPNS tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke teman-teman, saya ini ya, live-nya saya tutup ya. Oke.